Prime, podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Halo semuanya, ketemu lagi di What's Trending, masih bareng saya Lea Maneza. Kali ini Lea mau ngebahas darurat kekerasan anak. Pemerintah bakal atur pembatasan usia pengguna media sosial. Pemerintah ini berencana membatasi usia pengguna media sosial. Hari ini 19 Desember 2024 kabarnya. Keputusan bentuk kebijakan apakah akan berupa rekomendasi atau aturan lainnya bakal diumumin. Pembatasan usia pengguna media sosial ini dimaksudkan untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak-anak. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengatakan kasus kekerasan anak sudah berada di level darurat. Salah satu penyebabnya adalah media sosial dan penggunaan gawai yang tidak bijak. Orang tua, kata Menteri Arifah, kesulitan nih membatasi penggunaan media sosial anak-anaknya. Kondisi ini diperburuk kurangnya waktu bersosialisasi anak dengan teman sebaya, keluarga hingga lingkungan sekitar. Pembahasan soal pembatasan usia pengguna media sosial ini melibatkan Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Kalau kamu ngeh nih, peraturan penggunaan media sosial tuh gak cuma terjadi di Indonesia aja. Belum lama ini, Australia mengeluarkan undang-undang yang melarang anak di bawah 16 tahun menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan lain-lain. Aturan ini bakal diuji coba mulai Januari 2025. Norwegia dan Prancis juga punya aturan yang kurang lebih serupa lah ya. Di Prancis, undang-undang mengharuskan persetujuan orang tua saat anak-anaknya ini membuat akun media sosial. Bahkan Presiden Emmanuel Macron juga pernah mengusulkan aturan pelarangan ponsel bagi anak di bawah usia 11 tahun. Di Indonesia, sejauh ini aturan perlindungan anak dalam ruang digital baru tertuang di Undang-Undang ITE. Perubahan kedua, Pasal 16A mewajibkan penyelenggara sistem elektronik PSE melindungi anak-anak yang mengakses sistem elektronik. Hingga pertengahan 2024, pemerintah masih menggodok RPP-nya. Nah, kalau katanya nih kekerasan tuh udah di level darurat, aturan semacam apa sih yang efektif untuk merespon situasi ini? Kita bahas setelah komen netizen plus 62 berikut. Yang pertama komentar @artxx. Aturan bisa saja ditetapkan, cara nerapinya yang susah, kontrol orang tua, pemakaian gadget dan kawan-kawan. Kalau mau, pihak sosmed makin ketat dalam pembuatan akun. Harus ada apa yang bikin mereka tahu, yang bikin anak usia minor jadi nggak bisa. Lanjut komentar @adixx. Anehnya, sekolah banyak kasih info via WhatsApp dan tugas daring. Otomatis anak ada kesempatan buka gadget dan nyambi buka yang lain. Bisa cari alasan bahwa tugas belum selesai. Sekolah bikin grup hampir tiap matkul. Mau gak mau dikasih nomor sendiri, karena HP ortu sudah banyak WA grupnya. @dutaadixx. Pemerintah kita kalau melarang saja bisa. Tapi kalau memberikan fasilitas untuk kegiatan anak seperti lapangan olahraga tiap kecamatan atau kelurahan, perpustakaan setiap kecamatan atau kelurahan, atau balai kesenian, bisa nggak? @bipxx. Di bawah 16 tahun lebih butuh sosial in real life. @goesxx. Setuju, soalnya bikin pola pikir rusak. @lisalxx. Penegakan hukumnya gimana? Yang mau mengawasi siapa? @priharxx. Australia yang liberal saja bisa, harusnya Indonesia juga bisa. Ini demi kebaikan anak-anak kita juga. Yang terakhir komentar @ironxx. Setuju, dari 100 yang kebagian positif sosmed cuma 10, 90-nya kebagian negatif. Sebelum kita bahas soal aturan ini, kita dengerin dulu ya penuturan dari PLT Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemenkomdigi, Molly Pratiwi.
Dan juga kita lagi membuat kajian kaitannya dengan kalau Australia kan sudah memberikan batasan ya pada anak ya di bawah 16 tahun ya. Nah ini yang sedang kita pikirkan kira-kira di Indonesia cocok seperti apa, karena budaya Indonesia dengan Australia kan tentu berbeda gitu ya. Jadi sabar aja, tunggu saja tanggal mainnya gitu. Tentu pemerintah sangat concern terhadap ini gitu. Kita tentu akan melindungi anak-anak kita jangan sampai negatif ya terhadap media sosial dan internet. Kami ada kegiatan literasi digital ya. Tentu nanti kita akan memberikan literasi kepada ibu-ibu juga kepada anak-anak. Nah, kita juga mau tahu nih gimana sih perkembangannya. Kita tanya aja ya ke Asisten Deputi Perlindungan Anak dan Kekerasan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ciput Eka Purwianti. Ibu, aku mau nanya nih Bu terkait dengan batas usia ini ya Bu, anak di media sosial nih Bu, rencananya kan ini mau dibatasi nih Bu. Kira-kira gimana sih Bu sejauh ini pembahasannya? Yang sedang berproses itu adalah kami kan bersama-sama lintas kementerian lembaga ya di tahapan harmonisasi rancangan peraturan pemerintah tentang tata kelola perlindungan anak dalam penyelenggaraan sistem elektronik. Nah di situ yang nanti akan diatur bagaimana mekanisme untuk anak yang mengakses produk, pelayanan ataupun fitur PSE itu harus mendapat persetujuan orang tua di usia berapa gitu. Oke. Bu, tapi kalau misalnya melihat perlu nggak sih Bu pembahasan untuk pembatasan usia anak di media sosial mungkin seperti Australia gitu Bu? Gini, soal perlu atau tidak itu kan semua harus berproses. Kita ini kan negara hukum yang dalam proses pembuatan hukumnya itu ada kajiannya terlebih dahulu. Jadi yang disebut naskah akademis. Jadi harus melakukan kajian dulu. Benar nggak? Memang sesuai berbagai perspektif. Misalnya psikolog tumbuh kembang, kemudian dari sosiolog ataupun mungkin dari teman-teman lingkungan PSE sendiri dan juga dari pandangan anak. Itu kan semua harus dihimpun dulu, dikaji. Nah, selama nanti itu memang kesimpulannya dan disepakati oleh semua, bisa jadi itu ada. Tetapi prosesnya itu harus ada dulu gitu loh. Sebagaimana sekarang, ini kan kita tahu bahwa semua perusahaan pembuat berbagai platform digital, apapun itu PSE ya, terutama yang berasal dari luar Indonesia, di tataran global itu sudah ada kebijakan keselamatan anak yang harus diterapkan oleh semua penyelenggara sistem elektronik yang dari di luar Indonesia. Termasuk Indonesia harusnya comply. Nah, salah satu kebijakan keselamatan anak itu apa? Itu penempatan parenting control di semua platform digital. Salah satunya medsos kan, kita nggak nyebut mereknya. Itu semua ada parenting control. Kemudian mereka menerapkan pembatasan usia, minimalnya adalah 13 tahun, ya enggak? Iya. Kemudian apa yang terjadi saat ini, itu banyak orang tua yang tidak bertanggung jawab, mereka membuatkan akun atas nama anaknya, bahkan dari anaknya masih bayi. Iya. Benar kan? Nah, di sini yang kita lihat sebetulnya enggak semua pada saat anak dia usia sudah 13 tahun secara sistem di medsos dia bisa buat akunnya. Tetapi ada kesalahan besar yang banyak dilakukan orang tua adalah tadi membuatkan akun anaknya bahkan anaknya masih bayi. Otomatis apa yang dilakukan Mbak? Memalsukan data enggak? Iya. Ya, jadi sumber persoalan dari sekarang ya sepakat bahwa sebetulnya orang tua yang melakukan kesalahan tidak bertanggung jawab. Kemudian literasi digital orang tua yang rendah, dia juga nggak memahami bagaimana melindungi privasi anak, termasuk dia mengunggah foto-foto video anak yang dia anggap lucu di media sosial. Namun tidak dibarengi dengan pemahaman mereka tentang hak-hak anak, perlindungan data pribadi termasuk data pribadi anak. Dan mereka nggak pernah memperkirakan ada dampak-dampak yang luar biasa. Ya, jadi concern kami akhirnya melihat persoalan untuk memastikan anak-anak kita terlindungi di ranah digital itu
Tidak cukup hanya dengan pembatasan usia untuk memberikan akses anak gitu ya. Misalnya taruhlah fokusnya media sosial. Tapi yang diperlukan itu adalah peran orang tua yang harus diperkuat di peran pengasuhan mereka di era digital saat ini, Mbak Lea. Karena kita kan nggak ingin. Medsos itu nggak sepenuhnya negatif kan. Iya. Ada medsos Positif, ya. dengan konten-konten juga yang edukatif dan bermanfaat. Kenapa kita hanya fokus di hal-hal yang negatif yang sebetulnya itu bisa dikendalikan dengan melalui pendampingan dan pengawasan orang tua. Bahkan ya kalau kita merujuk ke Permenkominfo tentang klasifikasi game, untuk game ini termasuk game daring, itu dia di kelompok usia-usia tertentu. Di situ jelas di 2 klasifikasi umur anak yang muda di bawah 13 tahun itu harus perlu pendampingan orang tua, sedangkan yang 13 tahun ke atas itu adalah pengawasan dari orang tua. Jadi di semua peraturan perundang-undangan, klasifikasi game, bahkan termasuk di undang-undang di rancangan peraturan pemerintah tentang tadi ya tata kelola perlindungan anak dalam PSE, itu juga semua dikembalikan ke peran orang tua karena anak ini memang adalah di bawah kewenangan orang tua untuk mengasuh anak, memastikan tumbuh kembang anak itu sesuai dengan kepentingan terbaik anak. Nah, bayangkan kalau di era digital saat ini kemudian kita melarang, membatasi, anak-anak itu nggak kalah pintar. Yang justru kami khawatirkan, mereka mempergunakan jalur-jalur lain, kemudian mempergunakan akun yang mereka alter, bukan nama sebenarnya, kemudian di alter, itu justru membahayakan anak-anak. Karena kita nggak bisa awasi. Orang tua nggak bisa awasi. Nah, itu yang kemudian di rancangan PP Perlindungan Anak dalam PSE, itu ada yang coba diatur, itu pelibatan orang tua dalam pengaturannya, dalam pelibatan orang tua bagi anak untuk mempergunakan fitur ataupun produk atau layanan PSE itu. Melalui apa? Persetujuan dan pengawasan. Nah, yang sedang di draft saat ini, yang besok nih mau dibahas sebetulnya, baru besok mau dibahas nih, itu adalah batas usia misalnya anak umur 17 tahun. Kenapa dipilih 17 tahun? Karena di sistem undang-undang kita di kependudukan kan 17 tahun anak udah bisa punya KTP, bisa punya SIM. Yang dalam arti berarti dia sudah punya bisa konsekuensi hukum, bertanggung jawab secara hukum. Nah, di situ anak boleh membuat atau mengakses layanan-layanan ataupun produk dari PSE termasuk media sosial. Mereka buat akunnya sendiri misalnya, tetapi orang tua anak akan mendapatkan notifikasi melalui email. Jadi anak harus mendaftarkan alamat email orang tuanya dan itu diverifikasi. Itu yang sedang dirancang. Itu dimasuk ke RPP, Bu? Iya, di RPP. Jadi kita nggak hanya fokus di media sosial, tapi semua produk, layanan ataupun fitur yang ada dibuat oleh PSE private gitu loh. Dan itu termasuk misalnya nantinya akan misalnya platform edukasi, Mbak. Misalnya Duolingo itu kan platform aplikasi digital kan, untuk anak belajar. Bayangkan kalau kita kemudian menerapkan itu, membatasi melarang misalnya anak kalau belum usia 16 tahun nggak boleh mengakses ini. Kan yang rugi anak-anak kita dong. Padahal dia bisa belajar mudah, bahasa-bahasa asing dengan teknologi. Nah, itu yang selalu kami kawal dalam proses penyusunan PP ini, Mbak. Jadi jangan sampai karena perspektif orang dewasa itu biasanya karena ingin melindungi itu dia membatasi. Membatasi akses, menutup akses, kita nggak pengen seperti itu. Jadi harus dibuat klasifikasi yang jelas, di mana perlu betul memastikan orang tua itu turut bertanggung jawab untuk mendampingi dan mengawasi itu adalah dengan mekanisme perlu adanya persetujuan orang tua sebelum anak mengakses berbagai produk penyelenggaraan sistem elektronik. Gitu Mbak Citra, Mbak Lia. Bu, tapi kalau dari Kemen PPPA sendiri itu melihat
perlu nggak sih Bu sampai dibuat aturan yang tegas, misalnya anak di bawah 16 tahun itu total tidak boleh menggunakan media sosial? Anak sekarang pinter-pinter, kita nggak bisa hanya melarang. Jadi kami lebih kepada pro untuk mengedukasi anak, tingkatkan literasi digital anak, tingkatkan kelekatan orang tua dengan anak sehingga anak percaya pada orang tua dan mau membuka ruang diskusi, menyepakati berbagai batasan-batasan dalam penggunaan media sosial. Karena orang tua masih berhak untuk mengatur anak, tetapi anak pun berhak untuk menyampaikan concern-concern mereka, kepentingan terbaik mereka juga. Nah, itu yang harus dipertemukan karena kita juga kan punya kewajiban memastikan anak itu berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dimulai dari di rumah, Mbak Lea. Mungkin waktu Australia mengeluarkan kebijakan itu, pernah lihat kan ada di media gitu, ada beberapa pernyataan anak yang sendiri, kita bisa nanti akses itu sembunyi-sembunyi. Anak-anak itu pintar, jadi itu justru kita yang khawatir gitu. Karena justru lebih berbahaya. Mengenai nanti kemudian sampai pada tahapan kebijakan itu secara jelas misalnya dikeluarkan, ya harus mengikuti tahapan-tahapan untuk membuat kebijakan, Mbak. Ada kajiannya dulu. Iya. Baik. Udah benar ya itu sangat sangat membahayakan kalau anak terlalu banyak di medsos, terlalu banyaknya itu berapa jam, terus kondisi psikologi seperti apa, kesehatan mental seperti apa yang mengganggu anak dan seterusnya. Nah, itu kan harus bahas dengan berbagai ahli dan juga kita harus konsultasi dengan anak, pandangan anak-anak sendiri karena mereka yang akan diatur gitu. Oke, Bu, kalau terkait dengan RPP tentang tata kelola perlindungan anak dalam penyelenggaraan sistem elektronik itu berarti bisa dikatakan masih dalam pembahasan dan besok juga akan dibahas gitu ya Bu ya? Iya, ini masih di proses harmonisasi, jadi belum ketok palu, masih proses harmonisasi itu artinya semua kementerian lembaga memastikan semua aspek yang diatur dalam rancangan PP ini tidak kontraproduktif dengan aturan-aturan lain yang ada ataupun dia tidak melebihi dari kewenangan yang diberikan oleh amanatnya ini kan PP ini kan amanat dari Undang-Undang ITE yang baru nomor 1 tahun 2024 pasal 16A yang memastikan bahwa dalam penyelenggaraan sistem elektronik itu harus menerapkan kebijakan pelindungan anak gitu kan. Nah, kami pendekatannya juga kemudian dikombin dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Mbak. Karena concernnya di situ. Banyak sekali bahaya di ranah digital itu adalah data pribadi anak yang oversharing, yang itu kemudian menjadi pintu masuk untuk kejahatan-kejahatan lainnya yang menimpa anak di ranah digital gitu Mbak. Bu, terakhir mungkin ya Bu dari Kementerian Ibu sendiri, gimana sih Bu pandangannya terkait dengan aturan yang dibutuhkan Indonesia untuk melindungi anak di media sosial tapi juga tidak menutup perkembangan zaman gitu Bu? Ya ini yang di rancangan PP PA PSE inilah sebetulnya yang salah satu strategi yang kita kedepankan. Jadi yang diatur ini kan dalam rancangan peraturan pemerintah ini adalah penyelenggara sistem elektronik ya, bukan penggunanya. Jadi yang diatur adalah penyelenggara sistem elektronik yang membuat produk, layanan atau fitur digital. Baik itu yang memang dibuat khusus untuk anak ataupun yang mungkin diakses oleh anak gitu. Nah, itu yang diatur. Itu sebagai salah satu upaya kita ikhtiar untuk supaya tetap pada saat itu memang kebutuhan anak seperti tadi platform edukasi, platform layanan kesehatan berbasis digital itu kan penting. Jangan kita hanya fokus misalnya hanya di game daring dan seterusnya gitu loh Mbak. Karena PSE itu kan luas sekali. Jadi jangan sampai karena keinginan kita supaya anak-anak nggak jadi korban maka kita batas-batasi gitu. Enggak. Jadi perspektifnya adalah bahwa hak anak tetap terpenuhi, tetapi mereka dipastikan dalam mengakses semua layanan atau produk digital itu mereka terlindungi
dari sisi kebijakan di dalam PSE sendiri, kemudian dari sisi pada saat ternyata mereka terdampak, mendapatkan dampak negatif dari produk atau layanan itu, yang mungkin memang tidak didesain untuk anak, tetapi anak bisa mengakses karena tadi misalnya anak secara sadar memalsukan usia misalnya, atau memalsukan alamat email orang tua dengan alamat email yang dibuat sendiri atas nama orang tuanya. Kan banyak ya, anak-anak ini kan pinter gitu ya. Iya. Nah, bisa jadi nanti sekian persen ada anak gitu yang jadi korban, dan itu kita concernnya adalah gimana memastikan mereka bisa terlayani untuk rehabilitasinya dan memastikan itu tidak terjadi pengulangan gitu Mbak Lea. Oke Bu Ciput, terima kasih banyak ya Bu ya atas waktunya. Yo, sama-sama. Australia dan Prancis tegas sekali nih membatasi pengguna media sosial pada anak. Apakah kita perlu dan bisa begitu? Dan hal-hal apa lagi nih yang perlu diperhatikan agar platform digital bisa ramah bagi anak? Kita bahas nih bareng Koordinator Advokasi dan Layanan Hukum ECPAT Indonesia, Rio Hendra. ECPAT Indonesia adalah bagian jaringan global yang bekerja untuk menentang eksploitasi seksual anak. Mas Rio, gimana Anda melihat rencana pemerintah untuk membuat pembatasan usia pengguna media sosial untuk anak di bawah umur? Ya, sebenarnya rencana ini cukup baik ya sebenarnya untuk membatasi penggunaan media sosial ini untuk usia anak-anak, karena memang banyak sekali anak-anak yang menjadi korban kekerasan di dunia digital saat ini gitu. Jadi mungkin pemerintah melihat apa yang dilakukan pihak Australia ini cukup baik juga kalau misalkan bisa diterapkan di Indonesia gitu ya, karena tingginya tingkat penggunaan internet dan media sosial di Indonesia pada saat ini gitu ya. Nah, jadi langkah ini menjadi pertimbangan pemerintah untuk bisa menekan angka-angka kekerasan terhadap anak di dunia digital. Tapi nih Mas, kalau misalnya melihat gitu ya dampak penggunaan media sosial sejauh ini tuh seperti apa sih sampai perlu diatur gitu? Ya, kalau dampaknya banyak ya, seperti terjadinya bullying ya di dunia digital ya, yang banyak sekali menjadi kasus-kasus yang viral ya. Seperti kita tahu sendiri, misalkan kayak kasus yang di sekolah internasional itu ya, yang di Serpong, di BSD, lalu juga kejadian-kejadian banyaknya video-video bullying ya, yang dilakukan oleh anak-anak yang disebarkan di media sosial, dan juga yang paling parah dan harus dihentikan adalah banyaknya media sosial ini digunakan oleh para pelaku-pelaku yang ingin mencari konten-konten seksual dari anak gitu ya. Jadi mereka tuh melakukan grooming ya atau pendekatannya melalui media sosial yang digunakan oleh anak-anak seperti itu. Nah, kalau bentuk rekomendasi gitu ya, cukup nggak sih? Atau butuh aturan jenis apa nih supaya lebih kuat gitu pengaturannya? Sebenarnya kalau mau kuat ya harus dalam bentuk kebijakan ya, seperti undang-undang ataupun keputusan presiden atau peraturan presiden gitu ya. Namun sebenarnya sekarang kan turunan dari undang-undang ITE yang baru ya. Itu kan sebenarnya sedang disusun PP terkait penyelenggara sistem elektronik ya, yang dimana penyelenggara sistem elektronik ini adalah para platform-platform media sosial yang ada di internet agar mematuhi bentuk-bentuk perlindungan anak ya. Salah satunya adalah tidak men-share data anak, lalu mengklarifikasi berapa usia anak, lalu kalau ada konten-konten yang sifatnya kekerasan terhadap anak itu harus segera di-take down atau dilaporkan ke pihak berwajib gitu. Tapi kan ini memang masih digodok ya peraturan pemerintah terkait dengan penyelenggara sistem elektronik ini sebenarnya. Sebenarnya PP ini juga mengatur bagaimana supaya para platform media sosial ini atau platform-platform yang ada di internet bisa patuh terhadap aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia pada saat ini. Jadi terkait dengan penggunaan platform media sosial misalnya, dari segi usia itu kan ada mereka sebenarnya menetapkan, tapi kan realnya di lapangan banyak sekali anak-anak yang usianya belum boleh untuk mengakses aplikasi tersebut, ternyata dia punya aplikasinya seperti itu. Nah ini sebenarnya PP ini bisa menjadi salah satu sarana ya untuk memberikan peraturan yang baik untuk menjaga anak dari model-model bentuk-bentuk kerentanan dalam penggunaan internet seperti itu. Kalau kita menilik gitu ya, kayak negara luar, Australia, Prancis gitu ya, perlu nggak sih kita tuh mencontoh dan sudah seberapa serius sih persoalan perlindungan anak dari media sosial ini? Ya sebenarnya apa yang dilakukan Australia itu sebenarnya cukup baik ya, karena Australia itu sudah mendeteksi kalau ini dibiarkan terus ini
akan mengancam generasi mudanya mereka gitu. Makanya dia mengeluarkan aturan tersebut. Sebenarnya untuk Indonesia pun juga sebenarnya bisa dibuat juga hal seperti ini ya, peraturan seperti itu supaya anak ini bisa terlindungi dari kerentanan dari kejahatan di dunia digital. Ya seperti yang saya sebutkan tadi, kekhawatirannya adalah banyak kasus eksploitasi seksual anak yang bermula dari media sosial ini yang banyak terjadi saat ini. Jadi kayak misalkan kasus-kasus sextortion atau pemerasan secara seksual, itu dia menggunakan sosial media untuk sarana melakukan kejahatan tersebut kepada anak gitu. Ini kan sudah cukup mengkhawatirkan, dan setelah masa COVID itu, setelah pandemi COVID 2022, itu laporannya banyak sekali gitu yang masuk terkait dengan kasus-kasus pemerasan secara seksual. Ya sebenarnya ya orang tua tuh harus paham gitu ya, harus bisa mengetahui apa yang dilakukan di Prancis misalkan. Orang tua harus memberikan persetujuan anak boleh atau tidak menggunakan sosial media, ini kan juga perlu dikaji ulang lagi gitu kan. Nah kalau kita lihat dari budaya Indonesia, anak-anak tuh diberikan gadget ini kan sebenarnya bukan untuk komunikasi saja ternyata. Bukan hanya untuk belajar, yang awalnya memang anak-anak mulai pakai gadget banyak ini kan masa pandemi COVID ya. Lalu setelah itu ternyata itu keterusan, jadi belajarnya cuma setengah jam, tapi main sosial medianya bisa berjam-jam, 4 jam, 5 jam, bahkan sampai 12 jam gitu ya. Nah sebenarnya untuk izin atau tidaknya itu tergantung dari kebijakan dari orang tua masing-masing gitu. Dan yang saya sesalkan di Indonesia saat ini banyak sekali anak dapat gadget itu karena memang untuk memenuhi keinginannya saja gitu. Apalagi kalau pada anak kecil ya, supaya diam dikasih gadget, dikasih handphone, kasih itu. Akhirnya dia keterusan dan kecanduan sebenarnya. Oke, Mas, perlu aturan atau instrumen apa aja nih terkait media sosial dan anak ini supaya kasus kekerasan dan kekerasan seksual itu tidak terus terjadi gitu? Sebenarnya pengetatan aturan untuk pemakaian ya kepada anak terkait dengan media sosial. Sebenarnya aturan ini sudah digodok gitu ya. Dan memang sih belum seketat seperti di Australia ya, yang memang membatasi usia 16 tahun ya. Namun akan lebih baik kalau memang ada pembatasan gitu ya. Jadi orang tua, guru, dan juga platform media sosial bisa melakukan pencegahan untuk anak-anak bermain sosial media yang itu bisa membuka kerentanan mereka mengalami kekerasan di dalam sosial media tersebut gitu ya. Kalau misalkan perlu dibikin kebijakan baru seperti misalkan penambahan atau revisi di Undang-Undang ITE mungkin bisa juga, atau di Undang-Undang Perlindungan Anak atau Undang-Undang TPKS tindak pidana kekerasan seksual itu bisa juga dibuat gitu, atau dibuat undang-undang baru terkait penggunaan sosial media bagi anak gitu ya. Karena biar gimana pun teknologi digital tidak bisa lagi dipisahkan dari kehidupan manusia di dunia ini, khususnya juga di Indonesia gitu kan. Kalau di Indonesia kan mulai dari usia anak sampai dewasa, bahkan yang sudah tua pun memakai gadget gitu dan ada sosial medianya. Terima kasih Mas Rio Hendra. Iya, sama-sama. Narapidana asal Indonesia, RS, dikabarkan hampir tewas setelah diserang secara brutal oleh narapidana lain di penjara HM Wakefield, Inggris. Serangan dilakukan napi JM yang saat ini sudah dipindahkan ke penjara di kota Durham. Motif penyerangan adalah kasus kekerasan seksual berantai yang dilakukan RS. Sebelumnya, napi yang menyerang RS juga pernah menyerang narapidana kasus kekerasan seksual dan pembunuhan anak pada 2023. RS lama dari penyerangan setelah dihentikan sipir penjara. RS adalah warga negara Indonesia yang divonis hukuman seumur hidup oleh pengadilan Manchester, Inggris. RS dihukum karena terbukti melakukan kekerasan seksual berantai. Ia terbukti dalam 159 kasus pemerkosaan dan serangan seksual terhadap 48 korban pria. Hakim menolak permohonan rapper P. Diddy terkait sidang pembuktian keterlibatan pemerintah membocorkan informasi kepada media. Hakim Arun Subramania menganggap pihak P. Diddy tak mampu membuktikan bahwa pemerintah membocorkan video kekerasan yang dilakukan Diddy kepada Cassandra atau Casey Ventura, penyanyi asal Amerika Serikat. Arun juga menilai tuduhan bahwa pemerintah telah membocorkan video kekerasan Diddy terhadap bekas kekasihnya itu berasal dari pendapat atau asumsi yang tidak dapat diverifikasi. Kantor Administrasi Tenaga Kerja Militer Korea Selatan bakal menyelidiki rumor member boyband Winner, Mino, yang diduga kerap mangkir saat menjalani wajib militer.
Kantor administrasi akan mengecek kemungkinan Mino melakukan manipulasi kehadiran selama masa tugas. Dinas Militer berjanji kalau dugaan manipulasi terbukti, Mino akan diberikan hukuman sesuai Undang-Undang Pekerja Pelayanan Sosial. Menanggapi ini, agensi Mino, Winner, YG Entertainment mengatakan sang idol mematuhi aturan terkait absensi, izin atau cuti. Izin medis yang diajukan Mino pun tak semata-mata karena sang idol tengah menjalani wajib militer, tetapi melanjutkan perawatan yang sudah dijalankan Mino sebelum ikut wamil. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia, kita mulai dari Jakarta. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menekankan pentingnya kelancaran perayaan Natal 2025 tanpa hambatan. Ia meminta masyarakat melaporkan kasus-kasus penghalangan atau mempersulit misa Natal 2025 kepadanya lewat WhatsApp atau telepon. Di sosial medianya, Gibran membagikan nomor WhatsApp 08111 7042204. Selain melapor ke Wapres, Gibran juga menyarankan masyarakat yang dihalang-halangi hak beribadahnya untuk melapor ke kepolisian, TNI, dan pemerintah setempat. Gibran mengatakan pelaporan pelarangan ibadah adalah arahan Presiden Prabowo dalam rapat terbatas. Gibran juga mencontohkan pengalamannya sebagai wali kota Solo di mana ia mendukung berbagai perayaan agama. Masih dari Jakarta, Kapolres Metro Jakarta Pusat Susatyo Purnomo Condro mengatakan pihak kepolisian tengah menjalankan penyelidikan kasus dugaan bayi tertukar di Rumah Sakit Islam Jakarta RSIJ Cempaka Putih. Pihak kepolisian melakukan ekshumasi atau proses penggalian kubur untuk memeriksa mayat secara forensik. Bayi yang diduga tertukar dimakamkan di TPU Semper, Jakarta Utara. Sebelumnya, viral seorang ayah MR mencurigai kejanggalan kondisi jasad bayi yang dikuburnya dengan catatan medisnya. Di catatan medis, bayi seharusnya berukuran 47 cm, tapi ukuran bayi yang dikubur berkisar 70 hingga 80 cm. Saat ini tim forensik sudah mengambil sampel tubuh bayi untuk tes DNA. DNA bayi tersebut bakal dicocokkan dengan orang tua yang mencurigai dugaan kasus penukaran. Terakhir ke Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Juru bicara Polres Tebing Tinggi, Mulyono, mengatakan kasus anggota polisi yang mengancam bakal menembak karyawan toko tengah diperiksa Propam Polres Sergai. Kasus ini mendapat perhatian setelah video polisi mengancam menembak karyawan toko di kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara viral di media sosial. Kabarnya, anggota polisi itu bertugas di Polres Serdang Bedagai. Dalam video, terlihat anggota polisi itu marah di sebuah toko elektronik dan mengeluarkan ancaman penembakan kepada karyawan toko. Perekam video bahkan sempat memprotes ancaman penembakan dari anggota kepolisian tersebut sampai akhirnya pelaku pergi. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Baneza mau pamit dulu. Stay safe and happy. Bye-bye. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.